Halo semua, kembali lagi di Wuxia Channel. Semoga keberlimpahan mengiringi kita semua. Kali ini, Mimin mau melanjutkan review alur cerita Legend of Fei bagian ke-7. Tanpa menunggu lama lagi, kita buka alur ceritanya. Juve pun asik mendengarkan cerita tentang kisah kakeknya dari Nyonya Nichang. Setelah itu, dia pun dihadiahi oleh Nyonya Nichang sebuah pedang sebelum kepergiannya dari sana. Sampai di depan pintu gerbang, mereka tiba-tiba bertemu dengan Paman Ma yang sudah lama mencarinya. Mereka pun mengobrol bersama untuk melepas rindunya. Di sini, Lian mengadu kepada Paman Ma bahwa dia diculik sebelumnya oleh seseorang. Namun, Juve pun membantah omongan Lian itu dengan menyinirnya hingga Paman Ma pun kesal dengan Lian dan memarahinya. Di tengah perjalanan menuju ke klan 48, mereka pun mampir sejenak di toko oleh-oleh. Waktu menjelang sore begitu cepat, mereka pun sudah berada di sebuah penginapan untuk bermalam di sana sebelum melanjutkan perjalanannya menuju ke klan 48. Tidak berselang lama, terlihat di depan pintu penginapan pendekar muda yang sebelumnya kalah berduel dengan Juve mendatanginya. Namun di sana, dia diusilin oleh Lian dengan mengambil barang berharganya dan diberikan ke Juve. Pemuda itu pun dibuat kesal oleh Lian hingga dia meninggalkan penginapan itu. Di klan 48, Kaudan menemui Guru Yu di Sungai Simo. Di sini dia memberikan sebuah surat yang berkaitan dengan profesinya dulu, yakni sebagai mata-mata penjual informasi di dunia persilatan. Guru Yu yang melihat surat itu pun langsung membakarnya dan Kaudan pun pergi dari sana. Adegan kembali ke penginapan. Sebelum melanjutkan perjalanan ke klan 48, mereka pun sedang menikmati makan malamnya. Di lain sisi, Lian yang dinasihati Paman Ma pun pergi dari meja makannya. Sedangkan, Siyun yang merasa akan selesai mengawal Juve setelah sampai di klan 48, dia pun mengajak Juve untuk minum bersama sebagai tanda perpisahannya nanti. Tidak berselang lama, Paman Ma datang ke sana melaporkan kalau Lian hilang dari penginapannya. Juve serta Siyun yang mendengar itu pun segera turun dari sana dan mencarinya. Ternyata Lian sedang asyik mengobrol bersama pemuda yang sebelumnya kalah berduel dengan Juve. Dari kejauhan, Juve hanya terdiam melihatnya. Tidak berselang lama, Siyun tiba di sana dan mengajak Juve pergi ke suatu tempat. Sedangkan Lian yang tadi mengikuti pemuda itu di tengah perjalanan bertemu Li Sheng. Dia pun senang melihat kakaknya telah kembali dengan selamat. Setelah itu mereka pun kembali ke penginapan menemui Paman Ma sambil membawa Nona Wu. Paman Ma pun memutuskan untuk berangkat ke klan 48 esok harinya. Di lain sisi, di klan 48, Kaudan salah satu sesepuh klan 48 berkhianat dan membunuh Guru Yu di sana agar dia bisa membuka perangkap Sungai Simo. Di tempat lain, Siyun bersama Juve sedang memandangi bulan purnama di sana. Tidak berselang lama, dia melihat keanehan di arah menuju ke klan 48 dengan berhamburannya burung-burung ketakutan. Ternyata, Kaudan merupakan mata-mata di klan 48 yang bekerja sama dengan klan penjahat. Karena Nyonya Li sedang tidak berada di klan, mereka pun bersiap-siap untuk menyerang klan 48 dan mengambil alih klan darinya. Sementara itu, Juve yang sudah kembali ke penginapan melaporkan kejadian itu kepada Paman Ma. Mereka pun berniat kembali ke klan 48 malam itu juga. Sedangkan di klan 48, Kaudan mulai beraksi mengerahkan bawahannya untuk menyerang anggota penjaga klan 48. Beruntungnya, salah satu dari pasukan penjaga klan 48 berhasil membunyikan gong peringatan adanya bahaya sebelum dia terbunuh. Di tempat lain, beberapa penjaga klan 48 terkena perangkap benang sutra di sana dan terbunuh.
Hingga pagi tiba, Juve serta rekannya yang telah sampai di depan gerbang utama klan 48 menyaksikan mayat-mayat bergelimpangan di sana. Mereka pun berbalik arah untuk mengambil jalur tersembunyi untuk masuk ke klannya. Hingga tiba di jalur masuk tersembunyi itu, mereka pun menyaksikan hal yang sama, telah meninggalnya para penjaga di sana. Mereka pun menduga dari cara terbunuhnya para penjaga itu adalah ulah dari Ming Feng. Tidak selang lama, mereka telah sampai di kediaman para sesepuh klan 48. Di sini, atas trik yang disarankan Xion sebelumnya, Juve pun menyampaikan informasi keadaan yang telah terjadi. Kemudian, dia pun membagi tugas kepada rekan-rekannya di sana tanpa merendahkan mereka, hingga Juve dipercaya oleh para sesepuh di sana. Mereka pun berangkat untuk menuju lokasi beradanya penjahat itu. Di tengah perjalanan, kelompok yang bersama Juve akhirnya bertemu klan penjahat. Tidak berselang lama, Kaudan si pengkhianat itu pun menampakkan diri di sana. Dia pun memberitahukan kalau Guru Yu dibunuh olehnya. Akhirnya, pertarungan pun terjadi di sana. Di tempat lain, kelompok Li Sheng berhasil secara diam-diam membunuh para bawahan klan penjahat. Kembali ke Juve. Di sini Juve pun menantang Kaudan dan bertarung dengannya. Di tengah pertarungannya, Kaudan tiba-tiba mengeluarkan jarum beracunnya untuk melawan Juve. Namun, dia berhasil menepis tiap-tiap serangan jarum tersebut dan beberapa jarum itu terpental lalu mengarah ke Xion. Untungnya, dengan cepat dia menangkisnya dengan sebuah ranting yang dibawanya. Dan pertarungan pun berakhir dengan Juve lebih unggul dari Kaudan. Tidak berselang lama, kelompok penjahat itu pun mundur dari sana. Sedangkan di tempat lain, Li Sheng sedang memimpin pertarungan melawan kelompok Nisa. Dia memerintahkan kepada para murid klan 48 untuk bertahan dan segera menutup pintu gerbangnya. Setelah pertarungan mereda, Juve bersama Xion mendatangi Sungai Simo dan menemui Guru Yu di sana. Di sini, Juve bersedih setelah menyaksikan Guru Yu terduduk kaku yang berada di depannya. Dia pun berimajinasi kalau Guru Yu yang ada di depannya tersadar dari duduknya. Kemudian, dia meminta Xion untuk segera mencari tabib untuk mengobati Guru Yu. Xion pun menjelaskan kepada Juve bahwa Guru Yu terkena racun yang sangat mematikan yang sulit disembuhkan. Di sisi lain, Tuan Shen mendapat laporan dari bawahannya kalau pasukannya gagal mengalahkan klan 48. Namun, dia pun cukup tenang atas kegagalan itu karena di belakangnya masih ada jenderal yang akan membantunya. Adegan beralih ke Juve. Untuk memperkuat pertahanan di Sungai Simo dari serangan penjahat itu, dia pun mencoba mengaktifkan kembali sistem formasi perangkap Sungai Simo yang sebelumnya telah dihentikan oleh Kaudan. Dia pun meniru pola gerakan Guru Yu yang sebelumnya dia pernah lihat ketika mengaktifkan sistem formasi itu. Setelah itu, dia pun kembali bersedih atas teringat masa dulunya dia bersama Guru Yu. Xion yang berada di sana pun menenangkannya. Setelah kembali dari Sungai Simo, dia bertemu Nona Wu. Di sini, Nona Wu memberikan Juve sebuah kalung yang konon itu merupakan salah satu harta berharga yang diperebutkan para pendekar. Di lain sisi, Li Sheng memberi tugas penting kepada Lian untuk mengantarkan sebuah surat ke tempat pamannya berada. Di tempat lain, Juve sedang memahami sebuah peta tempat keberadaan penjahat itu.
Namun, karena kesulitan memahami peta itu, Si-yun pun membantu menjelaskannya. Esok harinya, Ju-fei menemui Paman Ma untuk menyiapkan 10 murid hebat klan 48 yang akan dibawanya. Di sini, Paman Ma menasihati Ju-fei karena dia mencemaskan akan keselamatannya. Namun, Ju-fei pun meyakinkan Paman Ma agar tidak mencemaskannya. Setelah itu, Ju-fei dan Si-yun sudah berada di suatu tempat bersama 10 murid hebat klan 48, sedang mencari keberadaan persembunyian Yu Wenji, yakni salah satu penjahat yang sedang diincarnya. Di sisi lain, Yu Wenji bersama Tuan Shen sedang membahas kerjasamanya untuk menyerang klan 48 kembali. Kemudian, Koudan bersama Tianxian melaporkan kepada mereka di sana kalau anggota klan 48 sudah ada yang turun gunung dan akan menangkap Yu Wenji di sana. Adegan kembali ke Ju-fei. Di sini dia bersama rekannya sudah sampai di kota Chunhui, melihat beberapa mayat penduduk setempat berserakan. Dia pun mendapat informasi kalau penduduk yang masih hidup sedang ditawan di sebuah kuil dekat sana. Ju-fei pun memerintahkan mereka bersembunyi di dekat sana untuk menerima perintah selanjutnya. Sedangkan Si-yun masih sempat-sempatnya menggoda Ju-fei dengan kata-kata rayuannya. Kemudian mereka pun sudah berada dekat dengan persembunyian penjahat itu. Namun, Si-yun merasa ada yang aneh dengan situasi di sana. Dia pun menduga kalau mereka sedang dijebaknya. Hingga mereka pun menunda untuk mengincar kepala penjahat itu dan akan menyelamatkan para penduduk yang ditawan di kuil dekat sana. Dengan kecerdikannya, di sini Si-yun mencoba memancing perhatian lawan dengan membuat keributan di sana. Di sisi lain, Ju-fei serta rekannya membantu menyelamatkan penduduk yang ditawan di kuil tersebut. Sedangkan di klan 48, Li Sheng sedang memimpin rekannya untuk mempertahankan gerbang utama klan 48 dari tekanan para penjahat. Tidak berselang lama, pimpinan Disa yakni Tuan Shen datang ke sana. Di sini dia mengumbar kata-kata kalau beberapa rekan klan 48 beserta Nyonya Wang sudah terbunuh di tangannya. Akhirnya, Denjen yang mendengar itu pun terbakar emosinya dan hilang kendali. Dia pun turun dan menyerang para penjahat itu dengan membabi buta. Akibatnya, dari cerobohan Denjen, dia pun terluka parah dan gerbang berhasil dijebol lawan. Untuk melindungi pintu klan 48, Li Sheng pun menggunakan cara terakhirnya dengan menembakkan anak panah berapi ke arah minyak pertalite yang sudah disiapkannya. Ledakan itu pun mampu mendorong mundur para pasukan di sana. Dengan mundurnya para penjahat itu dari sana, maka berakhirlah rekap cerita Legend of Fei bagian ke-7. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton hingga akhir cerita. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. See you!